Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Khairunisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan dan inverse matriks untuk ordo 2x2. Jadi di sini matriksnya berordo 2x2. Oke. Nah, jika matriks A dan B adalah matriks yang berordo 2x2, sedemikian sehingga matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A akan menghasilkan matriks identitas. Maka B adalah inverse dari A, B adalah inverse dari matriks A, dan matriks A adalah inverse dari matriks B. Oke. Misalkan matriks A itu elemen-elemennya adalah A, B, C, D, maka A inverse sama dengan 1/A dikali D dikurang B dikali C dikali dengan matriks D negatif B negatif C A, di mana AD dikurang BC adalah determinan matriks A dan dinotasikan dengan A dikurung dengan kurungnya dia lurus seperti ini. Matriks D dikurang B dikurang C A disebut adjoint dari matriks A. Jadi rumus A inverse bisa kita sederhanakan jadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Oke, contoh soal ya. Tentukan inverse dari matriks berikut. A matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang B, matriks P sama dengan 2, 4, 3, 1. Oke, kita selesaikan dua matriks ini. Kita buat di sini ya. Penyelesaian yang A, matriks A-nya itu sama dengan berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Oke, untuk cari inverse-nya kita butuh determinannya dan adjoint-nya. Jadi yang pertama kita cari dulu determinannya. Nah, di sini elemennya itu adalah A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3, dan D-nya sama dengan 4. Oke, jadi kita cari determinannya. Determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Maka A-nya adalah 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. Hasilnya adalah 4 dikurang 6. Hasilnya negatif 2.
Jadi nilai determinan A nya adalah negatif 2. Lalu adjoinnya itu adalah tadi dia D, negatif B, negatif C, A. Oke, berarti adjoinnya yang D jadi A, yang A jadi D. Berarti di sini 4, di sini 1. B dan C itu kita kalikan negatif, berarti dia negatif 2 dan negatif 3. Oke. Nah, jadi nanti kalau kalian ketemu dengan B dan C nya itu negatif, kalian kalikan negatif kalian kalikan negatif lagi di sini, maka hasilnya akan jadi positif. Oke, jadi adjoinnya udah dapat, determinannya udah dapat, kita bisa cari inverse-nya. Oke, maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Oke, sama dengan 1 per negatif 2 dikali matriksnya tadi 4 negatif 2 negatif 3 1. 4 negatif 2 negatif 3 1. Oke, maka di sini dapat matriksnya. Nah, ini seperti perkalian matriks dengan skalar. Jadi 1 per negatif 2 nya kalian kalikan dengan masing-masing entry yang ada di dalam matriks. Jadi di sini 4 per negatif 2, negatif 2 per negatif 2, negatif 2 per negatif 3, 1 per negatif 2. Oke, di sini yang bisa kalian sederhanakan. Jadi hasilnya 4 per negatif 2 itu hasilnya 2, negatif 2, negatif 2, ini 1, negatif 2, 1, negatif 2, ini bukan negatif 2 per 3, negatif 3 per 2, negatif 3 per negatif 2, ya kan? Salah tulis saya. Jadi di sini karena negatif hasilnya positif. Jadi di sini 3 per 2. Nah, ini tetap jadi negatif 1 per 2. Jadi ini adalah matriks A inverse-nya. Oke, ini untuk yang nomor yang pertama. Yang kedua, matriks B 2 4 3 1. 2 4 3 1. Atau yang B ini kita ubah jadi negatif biar ada contoh yang negatif ya. Di sini saya ubah jadi negatif 4. Oke, 2 negatif 4. Nah, kita cari dulu determinan dari si B. Kita cari dulu determinan B. Berarti 2 kali 1, atau kita tulis dulu rumusnya, AD dikurang BC sama dengan 2 dikali 1 dikurang negatif 4 dikali 3.
hasilnya 2 dikurang 2 dikurang negatif 12. Ini hasilnya 2 ditambah 12, 14. Oke, ini dapat determinannya 14. Lalu kita cari adjointnya. Adjointnya berarti yang A jadi D, yang D jadi A. Berarti di sini 1, di sini 2. Nah, BC-nya kalikan dengan negatif. B-nya jadi positif 4. C-nya jadi negatif 3. Oke, dapat adjointnya, berarti kita bisa cari inverse-nya. B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjoint B. Oke, sama dengan 1 per berapa tadi? 14. 1 per 14 dikali 14 negatif 32. 14 negatif 32. Oke, sama seperti yang di atas tadi, kita kalikan, jadi hasilnya 1 per 14. 4 per 14 kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 2, jadi 2 per 7. 2 per 7. Lalu 14 per negatif 3. Negatif 3 per 14 maksudnya. Negatif 3 per 14. Negatif 3 per 14. Lalu 2 per 14 ini bisa kita sama-sama bagi dengan 2. Itu hasilnya 1 per 7. Jadi ini adalah inverse dari matriks B. Oke, nah jadi seperti itu pengerjaannya. Jadi inverse matriks 2 kali 2, kalian harus cari dulu yang pertama determinannya, baru cari adjointnya, atau tanpa mencari adjoint kalian langsung bisa ke sini. Adjointnya langsung kalian ubah di sini boleh. Jadi seperti ini. Nah, nanti kalian ketemu sama matriks yang determinannya 0. Nah, kalau determinan dari matriksnya itu 0, maka dia tidak memiliki inverse. Nah, matriks yang seperti itu disebut matriks singular. Jadi, kalau matriks yang tidak punya determinan, maksudnya determinannya 0, maka matriks tersebut tidak punya inverse. Matriks tersebut disebut dengan matriks singular. Dan untuk inverse ini hanya matriks persegi yang mempunyai inverse. Jadi dia misalkan 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, seperti itu, dia punya inverse. Jadi hanya matriks persegi. Jadi kalau ada ordonya yang 3 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 3, itu dia tidak punya inverse. Jadi hanya matriks persegi yang punya inverse, dan matriks singular itu determinannya 0 dan tidak memiliki inverse. Jadi seperti ini penjelasan mengenai determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian belajar dari rumah.
Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.